Halo Bani Rebahan, apa kabarnya nih? Moga-moga kalian semua baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama Mas Pur di sini. Kali ini Mas Pur punya film nih yang mau Mas Pur rekomendasiin. Film ini cocok banget buat nemenin kalian rebahan. Film ini berjudul Master. Master adalah sebuah film laga seru berbahasa Tamil India yang dirilis pada tahun 2021. Film ini digarap oleh Lokesh Kanagaraj. Pastinya teman-teman tahu nih ya. Tentu saja pemeran dari film ini adalah idola kita semua, yaitu Joseph Vijay. Sebelum itu, buat teman-teman semua yang belum subscribe, segera subscribe ya. Jangan lupa untuk like dan share juga. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja ini dia Master. Cerita bermula di sebuah daerah yang bernama Warangal. Berlatar di tahun 2002, di mana sebuah rumah milik seorang ketua bernama Lori itu dibakar oleh 3 orang preman. Dan ketua Lori ini pun mati terbakar di dalam rumah itu. Kemudian 3 preman ini, ya kita sebut saja namanya Tejo, Panji, dan Amir, mereka mendatangi seorang anak. Anak ini adalah anak ketua Lori yang bernama Bhavani. Dan menanyakan, orang tuamu mati karena apa? Anak itu menjawab karena kebakaran gas. Lalu setelah itu, Tejo, Panji, dan Amir mengubah pikiran mereka untuk tidak membunuh anak ketua Lori ini dan mengirim anak ini ke panti pengawasan anak. Saat di panti pengawasan anak ini bukannya dididik dengan baik, tapi sebaliknya malah diperlakukan dengan tidak baik oleh pengurusnya. Karena memang ada sebuah planning dari preman tadi untuk terus menyiksa Bhavani hingga Bhavani besar. Dan Bhavani melatih tangannya di tembok untuk memperkuat tinjunya. Ada suatu adegan di mana Bhavani telah besar dan sudah tidak merasakan sakit lagi ketika dipukul oleh pengawas panti. Dia terus melatih dan melampiaskan amarahnya dengan meninju ke tembok. Cerita masuk ke tahun 2019. Di suatu malam, Bhavani berhasil kabur dari panti asuhan dan mendatangi salah satu preman yang telah membunuh orang tuanya dulu, yaitu si Tejo. Bukannya malah membunuh Tejo, tapi Bhavani malah meminta waktu untuk membuktikan bahwa Bhavani bisa memberikan banyak uang untuk si Tejo ini. Dan akhirnya si Tejo pun memberikan waktu 1 minggu yang diminta oleh Bhavani. Bhavani mulai mengumpulkan para preman dan kemudian membuat sebuah perkumpulan Sopi Lori untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Ketika Bhavani sudah berhasil mengumpulkan uang, dia memberikan uang itu kepada penjaga panti agar ia bisa dibebaskan. Setelah bebas, kemudian Bhavani datang ke Tejo, Panji, dan Amir dan kemudian membunuh mereka bertiga. Lalu Bhavani pun menjadi ketua Lori. Keesokan harinya, di sebuah kementerian ada permasalahan yang terjadi. Ada anak-anak dari panti asuhan yang mengadukan masalah bahwa mereka telah menabrak. Namun masalah sebenarnya adalah panti tersebut tidak memiliki guru. Dan surat perintah pun ditulis untuk mencarikan guru untuk panti tersebut agar anak-anak ini ada yang mendidik dan menjadi lebih baik. Surat perintah ini ditulis untuk seluruh perguruan swasta di Tamil Nadu. Di sisi lain, di sebuah kampus akan ada sebuah perayaan alumni yang diadakan oleh kampus untuk seorang profesor yang sangat jenius, namun selengean. Karena ia suka minum anggur merah. Nama profesor itu ialah Jedi. Jedi saat itu telah melakukan sebuah penangkapan kepada mahasiswa yang melakukan pelecehan kepada mahasiswa lain. Namun dia justru dituduh aneh-aneh oleh polisi. Mahasiswanya membela Jedi. Awalnya para dosen dan profesor juga tidak mau mengundang Jedi di acara itu. Namun mahasiswanya mendesak dan akhirnya Jedi pun datang juga ke kampus untuk perayaan alumni. Saat perayaan itu, Jedi akan memberikan sambutan. Namun tidak jadi karena sepatunya berbeda alias selen. Sakit banget sih karena saat itu dia tidak jadi maju karena sepatunya yang selen itu. Setelah kejadian itu, Jedi pun mengajar seperti biasa dengan semangat dan juga dengan baik. Di sisi lain, seorang wanita bernama Charu itu baru masuk ke universitas tersebut sebagai dosen baru. Dia mengatakan
Kenapa Jedi tidak dipecat saja karena keselengeannya? Di sisi lain, Bhavani sedang mencari suara dan mencari kepercayaan untuk bisa mencalonkan dirinya untuk bisa naik di dunia politik. Namun sayang, pemimpinnya di situ tidak mau menurut dan akhirnya mati tertabak truk. Cerita kembali lagi ke kampus. Saat itu ada sebuah rapat antara dosen dan para senat di sebuah ruangan. Mereka membicarakan tentang pemilihan ketua BEM. Semua dimintai pendapat untuk diadakan atau tidaknya acara itu. Sebagian dosen di sana tidak setuju untuk hal tersebut, dan ada salah satu dosen yang menelpon mahasiswa untuk mengetahui keputusan itu. Dan para mahasiswa belum mendengar Jedi berpendapat. Mereka tahu pasti Jedi tidur, dan para mahasiswa berusaha masuk ke ruangannya dengan alasan yang gokil. Mereka masuk ke ruangan itu dan mencubit Jedi untuk bangun. Saat bangun, Jedi langsung dimintai pendapat oleh ketua dosen saat itu. Dan Jedi pun memberikan pendapat, pemilu ini harus dijalankan untuk menjadikan sebuah pembelajaran kepada mahasiswa bahwa mereka harus belajar politik. Namun kepala dosen saat itu meminta jaminan apabila ada keributan, Jedi harus keluar dari kampus, dan saat itu Jedi menyetujuinya. Kampanye pun dimulai, mulai dari perkenalan dan yang lain. Jedi mengusung seorang wanita untuk mencalonkan diri, dan dengan lawan seorang laki-laki dari jurusan lain. Ketika Jedi dimintai pendapat untuk kolom yang akan diisi, Jedi mengesampingkan agama dan ras, dan persiapan pun sudah dimulai. Dan hari pemilihan BEM pun akhirnya tiba. Diumumkan calon laki-laki yang bernama Bagraf mendapatkan poin 2588, dan lawannya Shafita mendapatkan poin 2648, dan akhirnya ditentukan pemenangannya adalah Shafita. Kemenangan itu bukanlah sebuah hal yang penting menurut Shafita dan tidak membuat Shafita sombong. Shafita diperintahkan menghampiri Bagraf dan mengatakan bahwa saya tidak menang telak, saya cuma menang selisih 60 suara saja. Dan kamu juga menjadi ketua kok, selamat ya. Kita bagi, kamu ketua siang dan aku ketua malam, dan Bagraf pun akhirnya menerima. Namun, anak buah dari ayah Bagraf tidak terima dan mengirim anak buahnya untuk membuat kekacauan, dan akhirnya terjadilah kekacauan. Setelah kekacauan itu, Jedi dipanggil, dan benar saja Jedi menepati janjinya bahwa dia akan keluar dari universitas itu. Namun rektor kampus berbicara empat mata kepada Jedi bahwa Jedi tidak ada sangkut pautnya dan Jedi tidak diberhentikan. Namun Jedi diberikan sebuah surat bahwa Jedi akan menjadi guru di sebuah panti pengawasan anak di Warangal tadi. Singkat cerita, Jedi berangkat ke sebuah daerah yang bernama Warangal itu dan menjadi guru di sana. Hari pertama masuk, Jedi baik-baik aja, malah memberikan sebuah semangat baru untuk anak dengan nyanyiannya yang membuat anak-anak bahagia pada saat itu. Namun ada sebuah kelompok yang bernama Das yang saat itu kurang senang, dan memang Das ini itu adalah anak buah dari Bhavani. Ketika malam tiba, seorang adik dan kakak berkali-kali menelpon Jedi saat itu. Namun Jedi yang sedang mabuk tertidur dan tidak mengangkat telepon. Saat kakak dan adik ini tertangkap oleh si Das, mereka dibawa ke Bhavani. Saat bertemu dengan Bhavani, anak ini kemudian dipaksa untuk makan makanan yang sudah ada narkobanya, dan kemudian mereka digantung di dalam kelas. Keesokan harinya ketika berangkat menuju panti pengawasan anak, dia mendapati keramaian di panti tersebut, dan ternyata ada 2 orang anak yang telah tergantung di dalam kelas, dan secara tidak langsung Jedi merasa bersalah banget. Dia memandangi anak-anak itu dengan histeris, dan Jedi pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor polisi, Jedi melihat ibu dari kedua anak ini menangis. Dan di situ Jedi makin merasa bersalah. Ia berjanji akan benar-benar mencari siapa dalang dari semua ini. Jedi pun dimasukkan ke sel saat itu. Dan ketika di dalam sel, Jedi mendapati di kantongnya ada kertas dari 2 anak yang digantung itu. Di dalam surat itu, mereka meminta diselamatkan dari seseorang yang bernama Bhavani, di mana Bhavani ini selalu memberikan mereka semacam bubuk yang membuat mereka menggigil. Dan kemudian Jedi pun menangis
setelah membaca surat itu. Tak lama kemudian, kantor polisi didatangi preman. Ada sekitar 10-15 orang di mana polisi-polisi ini keluar semua dan tinggal preman saja di situ. Saat itu, Jedi diminta untuk meninggalkan kota itu dan ia telah diberikan tiket bus dan jangan lagi ikut campur dengan masalah-masalah yang ada di panti pengawasan itu. Jadi yang masih sedih tidak menghiraukan omongan preman itu. Dan saat itu ada salah satu preman menarik surat yang dipegang Jedi dan membuat surat itu robek. Saat surat itu robek, Jedi jadi naik pitam dong dan menghajar semua preman itu. Kemudian menginterogasi mereka siapa yang menyuruh mereka ke sini. Dan Bavani lah yang menyuruh mereka. Namun mereka tidak pernah melihat Bavani. Dan saat itu diteleponlah Bavani. Bavani yang sedang menghabisi lawan politiknya kemudian mendapati anak buahnya dikalahkan oleh Jedi. Namun Bavani tenang dan kemudian akan menunggu Jedi ketika Jedi mencari dan akan membunuh Bavani. Keesokan harinya, Jedi kembali ke panti pengawasan dan dia melihat tali yang menggantung anak-anaknya itu. Dan di kelas itu ada Das, di mana Das mengejek Jedi saat itu. Jedi kemudian mencari tahu semuanya dengan menanyai satu-satu dari petugas penjaga di sana dan menanyai siapa Bavani. Namun mereka tidak memberikan info sama sekali kepada Jedi. Tapi ada satu kepala sipir yang mendukungnya, namun dia juga tidak tahu siapa Bavani ini. Jedi merasa bersalah dan akhirnya mulai merubah pola hidupnya. Dia kemudian membuang semua minuman kerasnya dan membakar semua kehidupan selengean-selengeannya selama ini. Dia mulai berpikir untuk lebih memajukan anak-anak di panti pengawasan ini. Di sisi lain, Bavani yang sedang berbincang-bincang terkait pemilihan tentang politiknya, berencana bahwa akan banyak korban ketika dia masuk ke dunia politik ini dan dia akan mengorbankan anak-anak di panti pengawasan ini. Keesokan harinya, Jedi dengan penampilannya yang baru dan semangat yang baru datang kembali ke panti pengawasan anak. Dia mengumpulkan semua anak dan juga para penjaga di situ. Ketika memasuki kelas, mereka diminta untuk berbaris, yang tinggi di belakang dan yang pendek di depan. Namun mereka tidak mengindahkan perintah Jedi. Dan saat Jedi mau memukul para anak ini, dia mengingat bahwa tidak boleh memukul anak-anak di bawah umur. Saat itu Jedi malah memukul para penjaga karena penjaga inilah yang salah. Siswa yang melihat itu akhirnya berbaris seperti yang diperintahkan oleh Jedi. Jadi dengan semua ini kemudian mendisiplinkan kehidupan para siswa yang ada di panti itu dan memerintahkan semua kamar dan tempat untuk mencari narkoba dan yang lainnya, kemudian membakar semua narkoba dan semua yang berkaitan dengan hal-hal itu. Dan kemudian Jedi menempelkan surat dari kedua anak yang mati tersebut di sebuah poster untuk mengingatkan Jedi akan semua yang telah terjadi. Di sisi lain, Bavani yang mendengar hal itu kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari tahu siapa pendukung dari guru Jedi ini. Kembali ke panti pengawasan, Charu kemudian datang ke panti tersebut dan melihat Jedi sedang melakukan pendisiplinan rambut dan bersih-bersih panti. Kemudian disusul tes kesehatan dan nyatanya memang kadar nikotin pada anak-anak ini sangatlah besar. Das merasa marah dan menelpon Bavani. Ketika Das menelpon Bavani, dia ingin menghajar Jedi, namun ditahan oleh Bavani karena apabila di dalam panti nanti akan ada masalah. Namun Bavani menyarankan untuk membawa Jedi keluar apabila ingin menghajarnya. Makan malam pun tiba dan Das membuat keributan untuk memancing Jedi keluar dengan dalih ada yang kabur. Dan benar saja, Jedi keluar panti dan di sana banyak sekali bandit. Di saat itu Jedi berkelahi dan Jedi pun yang menang. Kemudian si Das tidak berhenti di situ. Dia membuat keributan dengan menyiram wajah dari tukang masak dengan air panas dan kemudian mematahkan tangan anak kecil di tempat itu. Namun Jedi tidak bisa menghukum Das karena ada semacam hukum di tempat itu di mana guru tidak boleh memukul murid. Namun di saat itu ada yang dilakukan Das, yaitu menantang anak kecil bermain gulat. Namun di saat itu dijadikan momen oleh Jedi untuk memberikan hukuman kepada Das. Apabila Jedi menang,
Das tidak boleh mengganggu anak-anak lagi. Dan akhirnya Jedi pun menang bermain gulat. Das benar-benar merasa dipermalukan karena Jedi telah menelpon seseorang bahwa Das dan 6 pengikutnya sudah lebih dari 18 tahun. Setelah itu, Jedi membuat sebuah rekaman pengakuan anak-anak yang ada di situ untuk memberikan pengakuan bahwa panti pengawasan itu tidak beres karena mereka semua dipaksa memakai barang-barang haram untuk mereka konsumsi, dan Jedi berjanji akan menyelamatkan mereka semua. Dan kepala panti berusaha untuk mengeluarkan anak-anak itu dengan memasukkan video itu ke persidangan. Ketika Charu berada di perjalanan pulang dan membawa sebuah kamera, dia dihadang oleh bandit suruhan dari Bhavani dan mereka mengejar Charu. Namun saat dikejar itu, ia sempat menelpon Jedi, dan ketika Charu meminta bersembunyi di sebuah tukang cukur, saat itu Charu ketahuan. Dia bersembunyi di situ, dan saat ketahuan, dia sedang video call dengan Jedi. Namun, saat Jedi tahu bahwa Charu mau dibunuh, datang anak kecil yang mengatakan bahwa yang akan membunuh Charu adalah teman gengnya. Dan benar saja, saat anak kecil ini memberitahu bahwa mereka bersaudara, maka Charu dilepaskan. Namun, kamera Charu yang berisikan bukti pengakuan anak-anak itu diambil oleh anak buah Bhavani. Saat itu, anak kecil itu memberitahu bahwa mereka adalah satu geng anak buah dari Das. Saat itu, anak kecil itu memberitahu bahwa mereka adalah satu geng anak buah Das dari Bhavani. Ketika lolos dari si Das, mereka akan ditato huruf U di tangannya untuk bisa menikmati makan dan minuman gratis di kota setempat. Keesokan harinya, Jedi dan anak kecil ini kemudian mendatangi sebuah kedai dengan Charu. Dan saat akan memesan, Charu dikasih tato U di tangannya. Dan dia disuruh menunjukkan kepada pedagang itu untuk memesan makanan. Namun, pedagang ini menyerang Charu dan Jedi menghajar mereka semua. Dan merekam bahwa yang memiliki tato huruf U ini akan diberikan makan gratis dengan komandonya Bhavani. Lalu, kemudian Jedi pergi ke tempat lain dan untuk melakukan hal serupa dan menghajar semua yang mensupport Bhavani. Di sisi lain, Bhavani sedang pesta untuk menarik perhatian masyarakat untuk pemilihan politiknya agar dia bisa menjadi kandidat politik di mata masyarakat. Ketika di sebuah tempat, sebelum turun mobil, Jedi menelpon Charu dan meminta video tentang pemberian makanan gratis kepada orang-orang bertato U ini untuk diserahkan kepada kehakiman. Kemudian Jedi masuk dan mengancam seseorang dengan menodongkan sebuah pena di leher laki-laki itu. Namun, Jedi tak tahu laki-laki yang dia todong ini adalah Bhavani. Setelah menghina Bhavani, Jedi pergi dari tempat itu. Namun Bhavani tidak tinggal diam. Karena dia tidak mengetahui kalau yang ditodong itu adalah Bhavani, maka Bhavani mengatakan bahwa itu adalah anak buahnya. Kemudian Jedi mendapat ancaman bahwa anak-anak muridnya di kampus akan dibunuh. Jedi yang mengetahui hal itu kemudian menelpon satu-satu dari anak muridnya. Dan benar saja, dari hal itu semua ada 2 korban yang terkena oleh para anak buah Bhavani ini. Lalu Bhavani menelpon Jedi akan mengonfirmasi bahwa anak buahnya telah membunuh 2 orang muridnya dan meminta Jedi untuk meninggalkan tempat itu dan pergi menghilang dari kota itu. Namun, Jedi kemudian dengan kesal dan marahnya mengatakan akan mencincang Bhavani dan mengawetkannya. Ketika Bhavani sedang pergi, di dalam mobil saat itu dia mendapatkan telepon bahwa anak-anak telah dibawa dan dimasukkan ke dalam kontainer oleh Das. Kemudian, Jedi kembali lagi ke panti pengawasan dan dia melihat ada sekelompok anak-anak yang berkumpul dan mengejeknya. Alih-alih memukul, Jedi malah menasihati mereka. Dan dengan kata-kata Jedi, anak-anak ini kemudian tergugah hatinya dan mengatakan di mana kontainer itu akan dibawa. Setelah mengetahui hal itu, Jedi dan muridnya yang pandai memanah dan Charu mereka mengejar kontainer itu dan satu persatu truk-truk itu berhasil dilumpuhkan dengan panah. Kemudian tinggal satu truk yang membawa kontainer anak-anak ini. Dan saat sudah dihentikan oleh Jedi, si Das diajaknya mengobrol dan lanjut mengantarkan ke tempat Bhavani. Bhavani yang menunggu Das membawa anak-anak ini kemudian memberikan sebuah rencana jahat yang akhirnya akan membunuh Das sendiri. Dan saat Das menghafiri Bhavani, Das menanyakan sebuah pertanyaan bahwa itu memberikan pertanda bahwa Bhavani akan membunuh Das. Lalu Bhavani meminta anak-anak dan membuka kontainer, dan saat kontainer itu dibuka ternyata di dalam itu ada Jedi.
Lalu Jedi mulai menghabisi para anak buah Bavani hingga tersisa Bavani saja. Di sisi lain, Das kemudian akan dibunuh dan kemudian melawan para anak buah Bavani yang akan membunuhnya. Kita kembali lagi ke Jedi. Kemudian Jedi melawan Bavani, dan saat ketika Jedi melawan Bavani, awalnya Bavani sudah terlihat lemah. Namun ketika Bavani meninju Jedi di bagian ulu hatinya, Jedi terpental dan nampak akan mati. Namun Jedi adalah lakon utama kita, dan kemudian dia bangun walau sudah muntah darah. Memang tinju Bavani sangatlah kuat karena sudah terlatih sejak dia kecil. Kemudian Jedi bangun menggunakan gelangnya, dan ketika Bavani meninju, Jedi menangkisnya dengan gelang dan menyebabkan tangan dari Bavani terluka. Lalu terjadi lagi perkelahian hebat dan akhirnya Bavani yang kalah. Saat sebelum dibunuh, Bavani menjanjikan Jedi untuk bergabung dan akan diberikan apapun, dan bahkan Bavani akan menjadi pelayan Jedi apabila Bavani dibiarkan hidup. Jedi yang kesal kemudian mengangkatnya dan menggantungnya di gantungan daging, dan Bavani pun meninggoy. Das yang selamat kemudian menemui Jedi dan berterima kasih akan semuanya, dan mengatakan akan mengabdikan dirinya untuk Jedi atau keluarga Jedi nantinya. Keesokan harinya, karena bukti yang kuat bahwa panti pengawasan ini membentuk anak-anak menjadi kriminal, maka sejak itu panti pengawasan anak ini ditutup secara resmi. Di penutup film, kita disuguhi bahwa Jedi itu dikirim ke sebuah penjara untuk membuat penjara itu tertib dari orang-orang yang tidak benar, dan film pun selesai. Nah, menurut teman-teman apa nih pesan moral yang bisa didapatkan dari film ini? Kalau menurut Mas Pur, kehidupan itu adalah milik kita dan akan menjadi milik kita apabila kita menjadikan kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang bermanfaat dan menjadi orang yang memberikan pengaruh yang baik buat orang lain. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain, jangan lupa komen-komen di bawah ya. Sekian dari Mas Pur kali ini, Mas Pur undur diri dan bye-bye.